anak-anak Prabu Brawijaya V. Ada lagi putra Prabu Brawijaya V dari istri Ampil, oleh ayahandanya ditempatkan di Sumenep. Ada lagi putra Raja Majapahit, 2 lelaki dan 1 orang wanita. Yang tertua bernama Raden Gugur, adiknya seorang lelaki juga, bernama Raden Jakateki. Beradik seorang wanita bernama Ratu Turnus, meski sudah dewasa, namun masih juga membujangkan diri. Akan perihalnya Raden Jagagugur turut pada ayahnya di kerajaan Majapahit, diangkat sebagai senopati. Demikian pula adiknya yang bernama Raden Jakateki, diberikan jabatan yang sama pula, mengerjakan kelancaran pemerintahan di dalam praja. Pada waktu negara Majapahit dibedah oleh lawan, Raden Jagagugur menginginkan sekali akan turut ayahandanya Muksa, namun dilarang. Pesan ayahandanya Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit kepadanya, supaya Raden Jagagugur beserta adiknya dan Wadyabala Majapahit tunduk pada saudaranya Raden Patah yang telah membedah Majapahit. Pesan dari ayahandanya agaknya tak dihiraukan. Kemudian harinya diputuskannya pergi masuk hutan belantara bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang berasal dari satu ayah dan ibu. Raden Gugur, Raden Teki, dan seorang saudaranya lagi. Dalam perjalanannya, sampailah sudah di kaki Gunung Lawu, sebelah tenggara kota Majapahit. Dalam perjalanan kaki, dihitung sampai memakan 6 hari. Sesampainya di kaki Gunung Lawu, Raden Arya Gugur berkeinginan mendirikan padepokan. Bersama-sama dengan adik-adiknya, Raden Arya Gugur akan menjalankan tapa brata di padepokan itu. Adapun hutan di dekatnya telah selesai dibabati, dijadikan sebuah dukuh atau desa untuk kemudian dijadikan tempat bermukim sesaudara. Lama-kelamaan dukuh tadi menjadi ramai. Banyak penduduk di sekitar Lampung Gunung Lawu yang berdiam diri di dukuh Raden Gugur tadi. Adapun dukuh tadi akhirnya dinamakan nama dari yang membangun, ialah Dukuh Gugur. Sah dan lolosnya Raden Arya Gugur, Raden Teki bersama saudaranya seorang lagi merepotkan juga pada Raden Patah, Raja Demak. Selama 3 tahun utusan disebar untuk melacak menemukannya. Sesudah 3 tahun berlalu, barulah mereka diketemukan. Utusan kerajaan Demak menyampaikan pesan bahwasanya Raden Arya Gugur dimohon kesediaannya untuk datang menghadap ke negara Demak. Pada waktu itu, Raden Arya Gugur bersama-sama adik-adiknya telah memeluk agama baru juga. Akan tetapi padanya, Raden Arya Gugur masih senang melakukan tapa brata di padepokannya. Raden Arya Teki adiknya ditempatkan di daerah Tempuran, namanya Dusun Tersana, tak jauh juga dari padepokan Gugur tadi. Adiknya lagi perempuan sudah dijodohkan dengan Ki Ageng Majasta. Ada lagi putra Majapahit, terlahir dari seorang istri Ampil. Seorang putra rupawan, cahaya bersinar-sinar tak ubahnya bagaikan sinar bulan purnama. Kulitnya kuning langsat, kulitnya sehalus beledu, pandangannya penuh kewaskitaan. Namanya Raden Jagaprabangkara. Pandai mengerjakan apa saja, namun oleh Prabu Brawijaya tak diakuinya sebagai putra. Dulu kala Raja Majapahit pada suatu hari berkehendak cengkrama, disertai abdi kinasihnya, bernama Si Semut dan Si Katel.
Kebiasaan raja kalau bercengkrama berbusana seperti rakyat jelata, sehingga tak seorang pun tahu bahwa dia adalah rajanya. Keluarlah raja dengan kedua pengiringnya dari Keraton untuk pergi melihat-lihat keadaan luar istana Majapahit. Pada suatu ketika raja berhenti untuk mengasokan diri, sebab lama telah berkeliling-keliling, badan serasa lemas dan kantuknya datang. Kebetulan di dekatnya ada satu rumah milik seorang mantri jagal, dan sang mantri jagal mempersilahkan kepada mereka untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat mengasuh, dan diterima oleh raja yang menamur kaula tadi. Konon mantri jagal tadi mempunyai anak perempuan cantik rupanya dan menjanda. Telah beranak seorang, namun mati pula anak itu. Dasar janda yang belum tua, malahan masih dalam keadaan janda kembang. Tak heran rupanya sangat ayu, dan kepada raja yang menamur kula tadi sangat baik pelayanannya. Raja sangat tertarik hatinya terpaut pada wanita janda kembang, anak mantri jagal tadi. Akhirnya raja mengadakan senggama dengan janda kembang tadi. Keesokan harinya raja berpamitan pulang. Tak terceritakan lagi akan halnya Raja Majapahit yang menamur kaula. Akan halnya si janda kembang yang telah ditiduri Raja Majapahit tadi telah mengandung. Bayi lahir dari rahimnya, keluar seorang lelaki amat bagus rupanya, dinamakan Raden Jaka Prabangkara. Dewasanya diabdikan pada Raja Majapahit, diangkat sebagai lurah sungging, termasuk salah satu pekerjaannya menggambar, memberi warna, dan lain sebagainya. Pandai menggambar. Oleh raja diperintahkan Raden Jaka Prabangkara untuk menggambar seluruh penghuni istana, segala sifat hewani yang ditemukan di hutan tadi. Juga diperintahkan untuk menggambar semuanya barang bangunan yang berada di luar istana maupun di dalam istana. Juga diperintahkan untuk digambar seisi samudra, ikan yang kecil-kecil maupun ikan-ikan yang besar. Semua yang hidup di dalam air, yang merangkak, yang merayap, harus digambarnya pula. Raden Jaka Prabangkara menyelesaikan tugasnya dengan sempurna dan baik sekali. Semuanya seindah warna dan serupa aslinya. Raja Brawijaya amat tertegun melihatnya. Kasih sayangnya terhadap Jaka Prabangkara teramat kuat. Namun dalam tata kelahirannya, Raden Jaka Prabangkara tak diakuinya sebagai putra. Lain lagi di batinnya sang Prabu, Raden Jaka Prabangkara tetap diakuinya sebagai putra. Pada suatu ketika, Raja Brawijaya memerintahkan kepada Raden Jaka Prabangkara untuk menggambar permaisurinya Ratu Mas Andarawati. Gambar telah diselesaikan, tak sedikit pun berbeda dengan rupa Ratu Mas Darawati yang sebenarnya, atau putri dari negara Campa tadi. Raja sangat senang di hatinya mengagumi karya lukisan Raden Jaka Prabangkara. Lukisan bagikan bisa berbicara saja, namun lama-lama Sri Bupati memperhatikan juga di bagian kelamin dari Ratu Mas Darawati. Mengapa pula ada tai lalatnya? Apakah terpecikan tinta? Raja marah. Raden Jaka Prabangkara dipanggilnya dan bertanya, "Hei, Jaka Prabangkara, coba lihat lukisanmu ini. Mengapa pula terpercik oleh noda-noda hitam? Apakah mangsi itu?" Raden Jaka Prabangkara menjawab, "Betul Raja, noda-noda hitam itu tinta."
terpercik tiada sengaja. Raden Jakaprabangkara juga menerangkan belum sempat untuk menghapusnya noda-noda hitam tadi. Raden Jakaprabangkara memohon maaf kepada raja atas kekhilafannya itu. Namun raja tetap murka. Di dalam benaknya tetap memikirkan adanya noda-noda hitam di gambar Ratu Masdarawati. Apalagi noda hitam itu dekat dengan kelaminnya Ratu Masdarawati. Dalam hati raja berpikir, apakah Jakaprabangkara memang sesungguhnya mengetahui bahwasanya pada alat kelamin Ratu Masdarawati memang ada noda hitamnya. Raja Brawijaya menyadari bahwasanya memang permaisurinya ialah Ratu Masdarawati berdiri pada alat kelaminnya tahi lalat yang hijau warnanya. Mana pula tanda itu tepat benar letaknya pada lukisan Raden Jakaprabangkara. Ingat hal itu, raja bertambah murka adanya. Dalam hati Raja Brawijaya berkata, kalau benar demikian adanya, apakah Jakaprabangkara sudah mengadakan senggama dengan Adinda Masdarawati? Mengapa pula kalau melakukan hubungan kelamin, Jakaprabangkara tahu benar akan ciri-ciri istri saya? Berani dan jahat benar Jakaprabangkara itu, sudah keterlaluan berani mengadakan hubungan kelamin dengan istriku Ratu Masdarawati, anak yang tidak tahu balas budi. Segala kebajikanku dibalasnya dengan perbuatan bersenggama dengan istriku. Tiada luntur amarahnya terhadap Jakaprabangkara, lama-kelamaan malahan menjadi-jadi. Setiap saat tampak oleh Raja Jakaprabangkara, seakan-akan api menjadi-jadi berkobar-kobar urupnya. Demikian pula akan halnya Raja Brawijaya. Setiap melihat rupa Jakaprabangkara menjadi-jadi pula luapan amarahnya. Keputusan Raja Brawijaya terhadap Jakaprabangkara, Jakaprabangkara akan dibunuhnya saja. Kepada Mahapatih Gajah Mada, Raja Brawijaya telah menguraikan hal ihwalnya Jakaprabangkara dari mula sampai akhir. Kepadanya pula dijelaskan maksud raja untuk membunuh saja Raden Jakaprabangkara, sebab Raden Jakaprabangkara sudah dianggapnya sebagai musuh oleh sang Raja Majapahit. Demikian bencinya seakan-akan siang dan malam, wajah Raden Jakaprabangkara selalu menghantuinya, sehingga raja pun tak dapat nyenyak untuk tidur. Manakala Mahapatih Gajah Mada mendengar penjelasan Raja Brawijaya, sangat sedih hatinya dan menghaturkan pandangannya. Duli tuanku Raja Majapahit Prabu Brawijaya, Mahapatih Pamanda Gajah Mada tak setuju dengan maksud duli tuanku Prabu Brawijaya untuk membunuh putranda Raden Jakaprabangkara, dikarenakan hanya dugaan saja yang belum tentu kebenarannya. Sebab ada peribahasa mengatakan, sebuas-buasnya ular yang sangat ampuh bisanya, dan sebuas-buasnya singa pun, mereka si ular dan si singa tak akan memakan anak-anaknya sendiri. Apalagi manusia yang derajatnya lebih tinggi dari hewan, manusia ciptaan Tuhan yang diberinya budi, akal yang sehat dan bijaksana. Tak ada orang tua yang akan makan atau membunuh anaknya sendiri. Ada pula peribahasa, tega dalam sakitnya, namun kalau mati tak akan menegakkannya. Apa pula dosa Raden Jakaprabangkara? Bukankah segala sesuatunya itu hanya dikarenakan kesalahpahaman saja? Duli tuanku telah salah duga pada Raden Jakaprabangkara.
apalagi dugaan itu tak bersandarkan bukti-bukti nyata. Paduka Gusti tak dapat menahan hati, dikarenakan keburu nafsu Paduka bertindak yang ceroboh dan tidak senonoh. Marah tak karuan alang ujurnya. Bukankah tuli tuanku terkenal seorang raja yang telah putus menjajahi segala penjuru bumi? Bukankah Paduka Raja pun terkenal seorang raja yang kaya raya? Bukankah pula Paduka Raja terkenal orang yang arif dan bijaksana dalam mengendalikan pemerintahan? Dan lagi pula Paduka Raja terkenal orang yang tahu akan apa yang akan datang. Paduka Raja tahu benar akan segala kekurangan-kekurangannya dalam menjalankan ketertiban hukum. Semuanya dilaksanakan dengan sangat cermat dan berhati-hati, lagi pula disertai kebijaksanaan. Putusan Paduka tentu akan berdasarkan penelitian-penelitian nyata sebagai bahan kelengkapan bukti adanya suatu perkara. Putranda Raden Jagaprabangkara perkaranya pun belum jelas. Tuduhan sudah terlontar padanya, disusul pula putusan mati padanya, suatu putusan yang tidak tepat. Bukan demikian ulah seorang yang dinamakan bijaksana dan utama. Andaikan putusan Paduka Raja akan terlaksana, Raden Jagasungging Prabangkara mati karena hukuman yang dijatuhkan padanya. Pamanda akan bertanya, siapakah orang yang paling menderitanya? Tak ada kekecualiannya dan orang lain yang lebih menderitanya, hanya orang tuanya lah yang menderita. Mapatih Gajah Mada mendekat Prabu Brawijaya disertai isak tangisnya. Prabu, jangan diteruskan putusan Paduka Raja untuk membunuh putranda Raden Jagasungging Prabangkara. Paduka Raja akan menyesalinya di kemudian hari. Ingatlah, Prabu adalah pusat pengendalian tertibnya hukum. Prabu pula pusat pengendalian segala sesuatunya perihal pelaksanaan adanya peraturan-peraturan. Prabu Brawijaya tersentuh dalam hati kecilnya. Air mata meleleh membasahi kedua pipinya. Hatinya sangat meronta-ronta, sungguh tajam dan membelah hatinya aturnya Paman Damapatih Gajah Mada. Dapat pula mencegah akan perbuatan yang keliru dari rajanya. Akhirnya Raja Brawijaya memutuskan tidak jadi menghukum mati Raden Jagasungging Prabangkara. Segeralah Raja Majalengka mendekati Mapatih Gajah Mada dan membisikinya. Paman, aku telah keliru. Terima kasih kuucapkan pada Paman Damapatih Gajah Mada. Namun, Paman terserah saja pada Anda. Hanya aku minta saja, hendaknya Raden Jagasungging Prabangkara meninggalkan Majapahit. Kalau hal ini terlaksana, jangan ada orang lain yang mengetahui. Mapatih Gajah Mada menyanggupkan diri dan mohon pamit untuk menemui Raden Jagasungging Prabangkara. Mapatih Gajah Mada segera menemui Raden Jagasungging Prabangkara dan berkata, Raden, titah Ayahanda Prabu Brawijaya, Raden diberi tugas untuk menggambar apa saja isi angkasa itu, dan demikian pula seisi langit kesemuanya. Termasuk di antaranya bulan, bintang-bintang, kilat, tatit, kekuwung, teja, teluh braja, daru dan bekas angin melintas, laban-laban, bintang berpindah, baledek, gelap, galuduk, mendung, mega-mega, mega yang kuning, dan ujung dari akasa maupun langit. Carat warsa, hujan, angin-angin, lagi pula isi dari akasa termasuk segala macam burung,
Demikian pula burung-burung yang tidak hidup di bumi ini, burung-burung yang terbang di akasa, burung dewata dan semacam itu juga peksi raja atau burung raja. Raden Jagasungging Prabangkara menyangguhkan diri akan melaksanakan segala titah Prabu Brawijaya. Mapati Gajah Mada pamit untuk melapor pada Prabu Brawijaya. Gusti Prabu Brawijaya, Raden Jagasungging Prabangkara menyangguhkan diri untuk menggambar apa yang Paduka titahkan. Raja Brawijaya sangat senang hatinya menerima laporan Patih Gajah Mada. Pasewakan hari itu segera bubaran. Raja Brawijaya segera memerintahkan pada Kawula Praja untuk membuat sebuah layang-layang dengan ukuran 7 depa. Selain itu diperintahkan juga untuk membuat kurungan di mana nantinya menjadi tempat tinggal Raden Jagasungging Prabangkara menjalankan tugasnya menggambar di akasa. Segala peralatan untuk keperluan Raden Jagasungging Prabangkara telah dipersiapkan. Laporan telah masuk ke Prabu Brawijaya bahwasanya pembikinan layang-layang sebesar 7 depa dan kurungan tempat tinggal Raden Jagasungging Prabangkara telah selesai. Layang-layang segera dihaturkan kepada Prabu Brawijaya, disaksikan oleh segenap para mantri negara. Tali temali yang dibutuhkan untuk menaikkan layang-layang telah siap. Demikian pula benang pengulur bagi layang-layang beserta gulungannya. Raden Jagasungging Prabangkara segera menghadap raja dan bermohon diri untuk memulai tugasnya menggambar seisi langit dan angkasa. Raja Brawijaya segera bertitah kepada Raden Sungging Prabangkara, "Wahai Prabangkara, terimalah sepucuk surat ini dan baca alamatnya surat itu." Raden Jagasungging Prabangkara menerima surat yang tertutup sampulnya, dan segera tulisan yang tertera di atas sampul dibacanya. Berbunyi, "Surat Prabu Brawijaya untuk anakku, Raden Jagasungging Prabangkara." Selanjutnya Prabu Brawijaya memesan kepada putranya, "Prabangkara, jelas apa yang tertera di sampul, bukan? Nah, pesanku padamu, jangan sekali-kali kau buka suratku ini sebelum tugasmu selesai. Laksanakan hal itu." Raden Jaka Prabangkara matur sendika. Segala perintah Raja Brawijaya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Segera mohon diri, naiklah Raden Jagasungging Prabangkara ke dalam kurungan. Raja segera memerintahkan untuk mengulur tali, dan layang-layang segera diperanginkan. Angin deras datang meniup mengangkat layar layangan, terangkat naik ke atas meninggi di akasa, tak ubahnya bagaikan burung Garuda terbang melayang. Layang-layang terbang meninggi hampir tak tampak mata. Prabu Brawijaya segera menghunus pedangnya yang sangat tajam. Pedang terhunus putih mengkilat bercahaya. Dipandangnya letak layang-layang jauh mengecil di akasa. Lama-kelamaan tak tampak lagi. Segera Prabu Brawijaya memerintahkan untuk menghentikan tali benang layang-layang, jangan sampai terulur lebih jauh lagi. Raja segera turun dari dampar seraya menjinjing pedangnya kepada Mapati Gajah Mada. Para Dipati dan Punggawa Majapahit berseru, "Wahai para kawula Majapahit, saksikan akan ucapanku ini yang kutujukan kepada Jagasungging Prabangkara. Hai anakku Jagasungging Prabangkara, janganlah anakku mendarat manakala belum sampai di daratan Cina.
Janganlah khawatir, di daratan Cina nantinya ada seorang yang akan mengangkat anak padamu dan akan membantu pula. Sarana itulah kau akan menemukan kebahagiaanmu di kelak kemudian hari. Akan menemukan kemuliaan yang besar, dan kau pula akan menyebarkan keturunanmu di negara Cina meluas sampai ke daerah-daerah. Anak cucumu kelak akan banyak pula yang pergi ke tanah Jawa, dan kuizinkan kepada mereka turut serta menikmati hasil bumi dari tanah Jawa. Apa yang mereka kerjakan di sini akan tidak menemui kesukaran, dan mereka merasa tak asing lagi bertempat tinggal di tanah Jawa. Mapati, Gajah Mada, dan para adipati mengiyakan titah raja kepada putranya Raden Sungging Prabangkara. Mereka turut berdoa, semoga Raden Sungging Prabangkara di kelak kemudian hari benar-benar akan mengalami sesuai dengan harapan Prabu Brawijaya. Seusai mereka berdoa, langit kelihatan dikejutkan dengan bunyi guru. Guntur menggelegar bersautan, seakan-akan mereka mengatakan, "Aku juga turut menyaksikan titah Prabu Brawijaya." Segera Raja Brawijaya mengangkat pedangnya ke atas, secepat kilat diayunkannya memutus tali pengikat layang-layang. Putus tali melesat layang-layang jauh meninggi di langit, disertai tiupan angin yang keras sekali. Masih juga kelihatan layang-layang mengarungi akasa raya, bagaikan seekor naga agung melayang di akasa. Lama-kelamaan tali layang-layang tak kelihatan lagi, terbawa jauh meninggi mengikuti kemana layang-layang terbang. Segera sang Raja Brawijaya menyarungkan kembali pedangnya, seraya memandang jauh ke atas, melihat hilangnya layang-layang. Hati raja tersentuh, seraya teriris-iris layaknya, bimbang dalam hati menyesali apa yang telah diperbuatnya. Tertegun, terpukau, menyaksikan hilangnya layang-layang dari pandangan mata. Seakan-akan kehilangan burung yang sangat dicintai, manakala mula kecil dipeliharanya baik-baik, asih dan sayang tertumpu, apalagi sudah menjelma bagaikan manusia saja. Namun sekarang, burung itu lepas hilang dari tangan, seakan-akan raja telah kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya. Ragu-ragu dalam hati susah derita datang menimpanya. Seakan-akan sial dirinya, bagaikan seorang yang sedih kehilangan jantung hatinya, apa yang dicintainya. Badan lemas, seakan-akan tulang uratnya lolos dari diri. Dalam benak raja tak ada lain yang terpikir, hanya putrandanya yang tercinta pikiran terpaut. Didorong rasa cemburu dan menuruti hawa nafsu, raja telah bertindak keliru, suatu perbuatan yang tidak patut dijalankan oleh seorang agung. Hanya menuruti kata orang yang belum tentu juga akan kebenarannya. Akhirnya hukuman mati dijatuhkan, suatu putusan yang tidak tepat, hanya sesal dan derita yang disandangnya. Andaikan dia Raden Sungging Prabangkara mati, apakah sudah terobati atau terpuaskan kemauannya? Sudah padamkah kemarahannya? Sebenarnya itu hanya suatu tindakan manusia yang keliru. Tindakan yang terburu-buru tak terpikirkan terlebih dahulu, dikarenakan nafsu saja, telah berani melanggar akan ketertiban hukum. Hukum diperkosa, ngutuh, tak tahu malu, tak tahu diri lagi,
budi luhur dan keutamaan jauh ditinggalkannya. Akan halnya contoh raja-raja dahulu kala, bukankah mereka itu menjunjung tinggi adanya tertib hukum, mengenal akan batas-batas wewenangnya? Hati yang bijaksana yang selalu dikenalnya, bukankah mereka-mereka raja-raja yang terdahulu yang berwibawa itu dikarenakan selalu ingat akan contoh-contoh dan wulang-wulang yang terdahulu? Seorang ratu berkewajiban bertutur kata yang baik, jangan melukai hati orang. Sifat bijaksanalah yang menjadi busana bagi seorang yang dikatakan raja, putus akan segala peraturan dan hukum. Dikatakan baik bagi seorang ratu, manakala dia itu mentaati apa yang dikatakan Darmaji, pedoman-pedoman bagi seorang raja. Akan berlarut-larut kalau diceritakan busana bagi raja. Tampak Raja Brawijaya meneteskan air matanya, demikian pula Mempatih Gajah Mada dan para dipati, mantri sedih dikarenakannya. Mereka terkenang akan kepribadian Raden Jagasungging Prabangkara, seorang pemuda yang bagus lagi rupawan, pandai menguasai segala ilmu, watak berbudi luhur. Raja segera bertitah akan kembali ke Kedaton, dalam hati menyerah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasewakan dibubarkan oleh Patih Gajah Mada. Kembalilah para dipati dan mantri Punggawa ke tempatnya masing-masing. Akan halnya Raden Jagasungging Prabangkara yang ditarik melesat secepat kilat, kurungan yang terpaut pada layang-layang melayang mengarungi angkasa raya. Bumi tak tampak lagi, seakan-akan terbenam menjadi satu dengan namu-namu. Siang dan malam tak henti-hentinya angin membawa layang-layang semakin meninggi, jauh mengayuh Jumantara. Lama-kelamaan sampailah sudah layang-layang ke tempat di mana bermukim burung-burung raja, Gagapati Garuda, burung beri, burung dewata, dan sebangsanya. Raden Jagasungging Prabangkara dengan cepat melukisnya burung-burung tadi. Selesai melukis burung-burung, segera seisi angkasa raya dilukisnya. Tak ada yang ketinggalan satupun, semua telah tergambar. 60 hari sudah lewat, selesai sudahlah tugas yang dibebankan oleh Prabu Brawijaya kepadanya. Sang Anom Raden Jagasungging Prabangkara segera bertanya pada dirinya, ingin sekali aku akan mengetahui apakah gerangan yang tertulis pada surat yang dialamatkan padaku ini. Namun dalam perasaannya juga bangkit, bukankah Ayahanda Prabu Brawijaya melarang aku membukanya terlebih dahulu, sebelum tugasku selesai kesemuanya? Raden Jagasungging kepingin sekali mengetahui rahasia surat itu. Sampul surat yang tertutup segera dibukanya. Kata-kata yang tertulis di dalamnya satu persatu kata demi kata dibacanya. Dari lubuk hatiku yang suci, surat ini kutujukan padamu anakku Raden Sungging Prabangkara, teriring pula pangestuku padamu, serta pujiku untukmu. Kau anakku Raden Sungging Prabangkara, seorang yang telah putus akan segala makna kehidupan di dunia ini. Kau pula anakku, seorang yang telah menjalani budi luhur bijaksana, mendalami, mengenal akan hal-hal yang halus kasar, baik maupun yang buruk. Kau seorang yang setia dalam pengabdian. Sekarang anakku, kau sedang menjalankan tugas yang kubebankan padamu.
Kutugaskan padamu untuk menggambar seisi angkasa raya. Apa yang tampak di angkasa langit, jangan sampai tak kau gambar. Anakku Prabangkara, suratku ini sebagai tanda kataku yang terakhir padamu. Suratku ini jadikanlah pemisah kasih, pemutus sayang antara ayah dan anak, antara aku dan kau anakku. Putus sudah tali kesayanganku, diawali manakala kau terbang melayang tergantung jauh, melaju terkait pada layang-layang, jauh mengayuh angkasa raya. Itulah akhir pertemuanku denganmu, dan kupesan di mana saja kau nantinya berada, janganlah bersusah payah untuk kembali ke Majapahit. Namun, ku ingatkan padamu, jangan pula kau sedih dan salah paham padaku, apalagi berpikir yang bukan-bukan. Kudoakan kau selamat. Hatiku sekarang lain dengan dahulu terhadapmu. Aku juga heran mengapa pula aku benci melihatmu. Jika tanpa olehku selalu marah saja padamu, tak ada penawar akan kebencianku dan kemarahanku padamu, hatiku menjadi tak sabaran lagi. Malah terciptalah dalam benakku untuk berbuat yang tidak-tidak padamu. Tak ku ketahui pula di mana lagi letak budi luhurku, ganas kasar dalam tindakanku, hanya benci saja yang tampak olehku padamu itu. Mengapa pula kemarahanku padamu tak reda-reda? Aku pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya kau dan aku dipisahkan, lain tempat tak berkumpul lagi. Namun, tetap kupesankan padamu, apapun juga jalankan dengan hati rela. Jangan sampai kau anakku salah paham. Bukan maksudku ku hendaki kau mati, namun ketahuilah, aku sebenarnya menunjukkan akan jalan di mana akhirnya kau akan menemukan kemuliaan dalam hidupmu. Untuk itu, haruslah kau ketahui hal-hal yang rumit yang tidak terjangkau oleh akal manusia, hal-hal yang penuh mengundang bahaya. Akan hal-hal yang sulit dan sukar, hal-hal yang aneh wajib kau ketahui. Di dalam kehidupanmu, wajib kau merasakan derita sakit, panas, dan pedih. Duhai anakku, akan halnya segera perintahku padamu itu, ada yang kau maksudkannya. Kamu kuberi pelajaran hendaknya kau pandai, untuk kemudian bukankah kau akan menjadi bijaksana? Pengetahuanmu telah meliputi akan segala hal, tak kewalahan lagi akan memandang sesuatunya. Bukankah pula orang menjadi wibawa dan bahagia diawali dari kehidupannya yang sengsara? Bukankah pula mereka itu selalu menurut akan peraturan-peraturan yang telah digariskan bagi kebijaksanaan seorang raja? Kesemuanya itu tak lain yang diharapkan. Semoga kasih Tuhan terlimpah padamu. Akhirnya kau akan menerima nugraha sejati dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu pula dikarenakan kasih-Nya. Akan terhindar pula kau dari kepapaan dan penderitaan. Akhirnya kau pantas disebut sebagai seorang bangsawan, darmawan, darmaji, lagi pula punyawan. Kau pula nantinya jadi orang hartawan, gunawan, dan kertawan. Akan halnya keuntungannya orang menjadi susilawan dan budiman, turun-turunnya kelak kemudian hari akan mendapat juga kemuliaan. Wahai anakku Prabangkara, dengarkan permintaanku ini.
Kupanjatkan doa, kuminta padamu Tuhan Yang Maha Esa, jangan kau sekali-kali akan mendarat, kalau tidak di daratan Cina. Namun mendaratlah di situ di negara Cina, jangan pula kau akan terhempas jatuh di tanah. Namun kuminta mendaratlah dengan selamat. Tak lama anakku, tentu ada orang yang akan membantumu. Dia yang akan mencurahkan kasih sayangnya padamu. Itulah mula dari kehidupanmu, kelak kau akan menjadi raja. Wadyabalamu akan sayang padamu. Kau akan mendapatkan kerajaan yang lebih mulia di daratan negara Cina nantinya. Kau akan menjadi hartawan. Sebagai seorang raja, kau akan terkenal di seluruh negeri. Kau akan dihormati oleh lawan-lawanmu semua. Kepandaianmu dan kesaktianmu tak perlu diragukan lagi. Kau seorang prajurit yang tangguh, dan kau pula seorang perwira yang sakti. Lagi pula kelak kau akan mempunyai banyak anak, laki maupun wanita. Anak dan cucumu akan tersebar merata di mana-mana. Kesemuanya menjadi hartawan. Besok pula anak cucumu banyak yang menyusul berlayar ke bumi Jawa ini. Kesemuanya menghendaki untuk bertempat tinggal di tanah Jawa, dan kuizinkan anak cucumu menikmati hasil bumi tanah Jawa. Apa saja yang dikerjakan oleh mereka akan menjadi gampang. Padamu, anakku Prabangkara, hendaknya kau selalu berhati-hati. Selalulah awas eling, jangan lupa akan segala pesanku padamu. Tamatlah sudah isi surat-surat Brawijaya dibacanya. Tak dapat ditahan pula air mata membasahi kedua bibinya. Rasa hati pilu disertai isak tangis yang sangat mengharukan. Hati sedih, serasa diiris-iris, jantung berdetak seakan-akan lepas dari kantungannya, penglihatannya buram, pikiran sedih. Pikiran bingung, seakan-akan melayang terbang mengayuh angkasa. Tak lain Raden Jaka Prabangkara dalam kebingungan dan kesedihan. Namun hatinya telah tetap menyerah pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kesadarannya telah kembali. Hilanglah sudah rasa was-was dan khawatirnya. Surat yang telah dibacanya segera disimpan. Tak lain Raden Jaka Sungking Prabangkara hanya berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang akan dialaminya nanti lekas-lekas terlaksana. Akhirnya Tuhan Yang Maha Esa merahmatinya. Permintaan Raden Jaka Sungking Prabangkara terkabul. Tiada lain hanya Tuhan Yang Maha Esa lah yang selalu mengasihi umatnya, dan hanya Beliaulah yang selalu menolong umatnya dikala dalam kesusahan. Tiada tersangka-sangka, datanglah angin deras mendung menghembus layang-layang tadi. Tertiuplah bersama-sama lajunya angin, menukik mengarah ke daratan. Tak ada angin yang menghalanginya yang datang dari bawah. Kesemuanya tersisih oleh jalannya layang-layang yang menukik ke bawah. Tak ubahnya bagaikan kakendra, burung Garuda meniup dari angkasa, melesat jauh melayang ke bawah. Apalagi dibarengi datangnya angin dari arah barat daya, kuat deras meniupnya. Layang-layang laju melayang terdorong oleh derasnya angin-angin. Angin dari segala penjuru berkumpul menjadi satu, seakan-akan lekas-lekas mempercepat turunnya layang-layang tadi. Tak berapa lama sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa, yang mengasihani pada umatnya yang sedang dalam kesengsaraan atau penderitaan. Menurunlah layang-layang tadi dari ketinggian. Tampak
apa yang dinamakan tanah daratan Cina terpampang luas dari ketinggian. Kelihatan pula dengan jelas batas-batas kota, desa-desa, tepian-tepian hutan. Kaki gunung-gunung, hutan-hutan di lereng-lereng tanpa sudah. Waktu itu hampir fajar mereka, angin berhenti bertiup dan mendaratlah layang-layang yang ditumpangi Raden Jakasungging Prabangkara. Sebuah pendaratan yang empuk dan halus, layang-layang tiba di tepian hutan tak jauh dari letak sebuah dusun. Namun waktu itu segala-galanya kelihatan sepi, tak tampak satu orang pun juga. Konon desa itu namanya Yudwai, jauh dari ibu kota, di mana raja bersinggasana. Di desa Yudwai tadi bermukimlah seorang janda yang amat miskin dan hidupnya sangat menderita bernama Kim Leong. Lama sudah ditinggal suaminya mati, oleh karena itu sangat menyedihkan kehidupannya, nista dan papa yang disandangnya di desa Yudwai itu. Si janda Kim Leong mempunyai anak perempuan satu, rupa ayu, manakala si gadis tadi sudah menginjak masuk alam remajanya. Namun terbawa gadis dusun tak tampak tanda-tanda birahinya. Keng Muah namanya, gadis dusun yang tak mengenal kebagusan busana, apalagi menyandang perabotan perhiasan layaknya sebagai wanita. Susah pula hidupnya, melara dan menderita, tak berayah lagi. Setiap hari membantu ibunya janda Kim Leong bekerja mencari makanan di hutan dekat dusun Yudwai tadi. Kayu-kayuan, daun-daunan dijadikan mata pencahariannya, dijualnya ke desa dekatnya. Harga tak menjadi soal, asal laku sekedar untuk menghidupinya berdua. Uang yang diterimanya dibelikannya untuk mencukupi keperluan sehari-harinya. Pada suatu ketika, seperti biasanya tiap hari janda Kim Leong bersama anaknya si Ayu Keng Muah pergi ke hutan di dekat dusun Yudwai. Hutan-hutan disusupinya, sekedar mencari dan mengumpulkan kayu-kayuan, daun-daunan untuk sayuran yang akan dijualnya ke pasar di Mancapat dan Mancanagari. Waktu itu hari masih pagi, waktu menunjukkan jam 8. Janda Kim Leong terperanjat melihat adanya sebuah rumah di depannya. Sadar pula bahwa yang tampak olehnya sebenarnya bukan rumah, hanya bentuknya seakan-akan rumah saja. Rumah yang berbentuk bagaikan rakitan atau tataran perahu saja ukuran kecil, memakai layar penampung angin, banyak pula tali temali terkait. Raden Jakasungging Prabangkara mengetahui dan melihat dari kejauhan ada orang yang berusaha akan mendekatinya. Turunlah Raden Jakasungging Prabangkara dari kurungan. Dengan langkah yang pelan-pelan didekatinya orang tadi. Janda Kim Leong beserta anaknya si Ayu Keng Muah mundur selangkah, takut dan was-was dirinya. Seluruh tubuh janda Kim Leong menggigil ketakutan, apalagi gadis Keng Muah tak lepas-lepas erat-erat memegangi tangan ibunya. Dalam hati bertanya-tanya, apakah ini yang disebut perayangan si bau reksa bumi, ataukah sebangsa roh-roh halus penjaga hutan? Ataukah ini yang dinamakan danyang-danyang gunung? Ataukah dinamakan demit-demit dari hutan yang besar yang menguasai hutan gunung di sini? Janda Kim Leong terheran-heran dalam hatinya.
Bertanya-tanya, manusia ini pasti jelmaan dari roh-roh halus atau setan. Mana pula ini tentu perayangan jenis lelaki. Busana bagus lain pula dengan kebiasaan busana yang dipakai di daratan Cina. Setan yang rupawan, halus tingkah lakunya, cahayanya bersinar-sinar sehingga silau mata memandanginya. Menilik dari cahaya yang bersinar-sinar, orang ini tentu bukan orang sembarangan, tentu orang agung yang memputrakannya, bukan dari orang keturunan kebanyakan. Raden Jagasungging Prabangkara seketika itu teringat akan busana yang dikenakan oleh Parekan, abdi perempuan yang dulu pernah jadi prameswari Raja Brawijaya di Majapahit. Bukankah tampak mata mereka sipit-sipit, kuning kulitnya? Dalam hati Raden Jagasungging Prabangkara bertanya-tanya, apakah ini yang dinamakan Putri Cina? Raden Jagasungging Prabangkara ditanyai oleh Janda Kim Leong berbahasa Cina. Wahai pemuda rupawan, aku bertanya padamu, katakanlah jawabanmu dengan sesungguhnya kepadaku. Apakah kau ini yang dinamakan lelembut, penghuni dari hutan-hutan dan gunung-gunung? Apakah kau ini tergolong yang dinamakan perayangan, yang menguasai daerah ini? Apakah kau ini yang dinamakan danyang dari alas belantara ini, yang bertugas menjaganya? Apa pula kehendakmu di sini? Apakah kau akan mengganggu warga di sekitar desa ini? Apakah kau akan menyebarkan wabah penyakit di desa ini? Namun, apakah kau ini manusia sesungguhnya? Katakanlah padaku dengan sebenarnya. Apakah kau ini si Liong Tepekong yang datang akan mencabut kehidupanku dan mendatangkan pati padaku? Kalau kau ini manusia sesungguhnya, coba katakan dari mana asalmu dan daerahmu itu namanya apa? Siapa pula namamu? Raden Jagasungging Prabangkara dengan sopannya menjawab, suara halus mengenakkan hati. Satu persatu pertanyaan Janda Kim Leong dijawabnya dengan memuaskan. Bahasa yang dipergunakannya bahasa Cina. Konon Raden Jagasungging Prabangkara paham akan aksara Cina, yang memberi pelajaran tak lain emban atau abdi perempuan permaisuri Raja Brawijaya yang berasal dari negeri Cina. Konon banyak pula wadyabala para mantri dari Cina yang turut ke Majapahit mengikuti Putri Cina permaisuri Raja Brawijaya. Tak mustahil bahwa Raden Jagasungging Prabangkara fasih dan lancar dalam menggunakan bahasa dan tulisan Cina. Terjawab sudah semua pertanyaan Janda Kim Leong oleh Raden Jagasungging Prabangkara. Ibu, aku ini bukannya lelembut atau roh halus, bukan pula perayangan, bukan danyang atau demit, dan bukan pula Ong Tepekong, dan bukan dewa diriku ini. Sesungguhnya aku ini manusia seperti ibu. Aku berasal dari tanah Jawa. Aku orang Jawa, mengabdi pada Raja Agung Majapahit. Terlahir dari keturunan orang hina dan papa. Namaku Prabangkara. Tak kenal aku akan budi luhur, tanpa budaya diriku. Bodoh lagi pula tak ada harga diriku ini. Mula dari kecil, aku ini selalu menuruti kemauan sendiri. Terlanjur sudah hidup tak tentu arah, semaunya sendiri.
Bagiku tak terlintas dari benakku akan dapat mengabdikan diri pada seorang raja, manakala lagi pada waktu itu aku belum mengenal tulisan. Banyak teman handetolan yang pandai-pandai dalam tulis-menulis, namun dirikulah yang paling bodoh. Tak ada ilmu yang kupunyai, bagaikan tak tahu aku akan arah mana utara dan mana yang selatan. Oleh karena itu, aku dimurkai oleh raja. Adapun kedatanganku di sini, Ibu, sama sekali tak terlintas dalam pikiranku untuk berbuat yang jahat. Tak terlintas dalam benakku akan mengganggu. Sebenarnya, Ibu, aku ini sedang dalam tugas menjalani perintah Raja Majapahit. Ditugaskannya kepadaku untuk menggambar seisi langit dan angkasa raya ini, semua penghuni yang elok-elok di dalamnya. Aku berada di Dirgantara dikarenakan naik dengan layang-layang yang tak ubahnya bagaikan perahu gunting, dilengkapi pula layar-layar sebagai penampung angin. Banyak pula perlengkapan kebutuhanku dibawakannya. Malah lihatlah Ibu, masih tersisa berlebih-lebihan di dalam kurungan tempat tinggalku ini. Ibu, manakala tugas pekerjaanku telah selesai, datanglah angin deras meniup mendorong layang-layang yang kutumpangi ini ke bawah. Siang dan malam layang-layang menurun mengarah ke daratan. Tampak olehku sudah gunung-gunung, berbareng dengan matinya angin meniup, mendaratlah layang-layang yang kutampi tadi. Waktu itu sudah larut malam menjelang pagi hari. Mendaratlah kurunganku ini di daratan. Waktu itu hatiku bertanya-tanya, di manakah gerangan aku ini? Untung bagiku melihat kedatangan Ibu. Janda Kim Liong yang asik mendengarkan cerita Raden Jagasungking Prabangkara terheran-heran dirinya. Tak sepatah kata pun terucap dari mulutnya, tertegun melihat kejadiannya. Sungguh jauh asal pemuda rupawan ini. Runtuhlah hati janda Kim Liong melihat Raden Jagasungking Prabangkara. Belas kasih tertumpah padanya. Berkatalah janda Kim Liong, "Ananda Jagasungking, kalau demikian Ananda sudah di seberang terbawa terkatung-katung melayang di angkasa raya dideru derasnya angin. Amat jauh daratan Cina ini dengan tanah Jawa. Tenggara arahnya Pulau Jawa itu dari daratan Cina. Kalau mau ke tanah Jawa amat jauh letaknya, harus melalui samudra luas, melintasi pulau-pulau yang besar tersebar di mana-mana. Kalau berlayar melalui samudra memakan waktu 3 bulan, itu pun dibantu oleh keajekan angin. Ananda, almarhum Pamanda, dulu pernah pula berlayar ke tanah Jawa. Suamiku dulu pernah pula pergi ke kerajaan Majapahit, mengikuti putri Raja Ongte yang akan diperjodohkan dengan Ratu Majapahit. Namun kabar yang kudengar, betulkah sang putri dari Cina itu sudah berpisah dengan Raja Majapahit? Berita yang tersiar, waktu itu putri Cina sedang mengandung 7 bulan. Atas kehendak Raja Majapahit, putri Cina diberikan pada putranya yang berada di Palembang. Beliau bernama Raden Arya Damar, memperistri Putri Triman dari Raja Majapahit. Itulah si putri. Benarkah berita itu, Ananda? Raden Jagasungking Prabangkara menjawab, "Ibu, itu benar. Sekarang ibunda putri Cina itu telah melahirkan seorang bayi lelaki. Rupanya tak ubah Rama sang ratu." Janda Kim Liong menyautnya, "Duhai putranda,
Bagaimana pula bentuk dan wujudnya yang Ananda naiki kurungan itu? Ingin ibu akan melihatnya. Raden Jagasungging Prabangkara segera mengantarkan janda Kim Liong melihat kurungan tempat Raden Sungging Prabangkara menunaikan tugasnya. Berjalanlah mereka bertiga menuju tempat kurungan Raden Jagasungging Prabangkara ada di depan, janda Kim Liong di belakangnya. Putri sang janda si Keng Muah tak jauh dari ibunya. Sampailah mereka di tempat kurungan. Kepada mereka dipersilahkan oleh Raden Jagasungging Prabangkara untuk naik ke kurungan. Ibu Kim Liong heran melihat bentuk dan isi kurungan, alat-alatnya serta perlengkapannya. Tak ubahnya bagaikan peralatan rumah saja. Macam-macam hasil lukisan Prabangkara terpapar dalam kurungan itu. Semuanya indah. Segala macam penghuni di angkasa terlukis olehnya. Kim Liong beserta putrinya Keng Muah segera dijamu oleh Raden Sungging Prabangkara. Aneka macam panganan disajikan, tak terkecuali makanan yang berasal dari tanah Jawa yang tahan lama dinikmatinya. Macam-macam minuman disediakan dan disajikan pula kepada ibu Kim Liong dan anaknya Keng Muah. Mereka bertiga bersama-sama menikmati sajian. Mereka makan bermacam-macam roti dari gandum dan mentega. Setelah janda Kim Liong beserta anaknya Keng Muah selesai makan, berkatalah Raden Jagasungging Prabangkara, "Ibu Kim Liong, jika ibu tidak berkeberatan dan setuju sependapat dalam hati, maukah ibunda Kim Liong menerimaku?" Ananda ingin mengabdi pada ibunda Kim Liong, sebab tak ingin aku pulang ke tanah Jawa maupun ke Majapahit. Malu kiranya kalau ku kenang yang sudah-sudah. Kim Liong sangat bersukacita mendengar permintaan Raden Jagasungging Prabangkara hendak turut besertanya. "Raden, baiklah, Ananda ku terima. Namun tidak ragu-ragukah Ananda turut beserta ibu Kim Liong ini? Aku sangat miskin, lagi hina, tak ada yang kupunyai." Raden Prabangkara menyaut, "Ibu, ku terima dengan segala keadaan yang ada." Ibu Kim Liong sangat senang hatinya mendengar jawaban Raden Jagasungging Prabangkara. Diajaklah Raden Sungging Prabangkara pulang ke rumah ibu Kim Liong. Tak lupa Raden Jagasungging Prabangkara membawa segala makanan, peralatan yang tersisa di kurungan. Banyak makanan dan barang-barang peralatan yang dibawanya ke rumah ibu Kim Liong. Tidak mustahil berulang-ulang kali mereka bertiga mengusungnya. Layar layangan dirujak dan diturunkan, kerangkanya dipisah-pisahkan, sehingga memudahkan membawanya pulang. 4 hari lamanya mereka memindahkan barang-barang isi kurungan tadi. Waktu telah berjalan lama. Ibu Kim Liong sangat mengasihi pada Raden Jagasungging Prabangkara. Sudah dianggapnya seperti anaknya sendiri. Kepada ibu Kim Liong, Raden Jagasungging Prabangkara menyerahkan cincin bawaannya. Sebuah cincin yang indah dilolosnya dari jari kelingking kanan. Penata jingga dan emban emas menghiasi cincin tadi. "Ibu, terimalah cincin ini, jualah. Uangnya dapat ibunda pakai sebagai modal dagangan dan penyangga hidup kita bersama." Kim Liong dengan rasa terharu menerimanya dan berjanji akan melaksanakan usulan Raden Jagasungging Prabangkara.
Modal dari cincin tadi sungguh mendatangkan kebahagiaan dan rezeki bagi Kim Leong sekeluarga. Apapun yang diperdagangkan sangat mudah mendatangkan rezeki. Untung berdatangan dari dagangan yang terjual. Raden Jakasungging Prabangkara sehari-harinya melukis. Ada lukisan pohon-pohon dan burung-burung. Ibu Kim Leong selalu yang menjualkannya. Terkenal sudah kepandaian Raden Jakasungging Prabangkara. Seluruh desa tahu si Jaka ahli menggambar. Orang beli pun berebutan, harga bersaing. Berapapun harga yang dipasang Ibu Kim Leong tak menjadi soal bagi pembeli, asal dapat barang lukisan Raden Jakasungging Prabangkara, khususnya lukisan manusia lelaki dan wanita. Banyak pula yang memesannya terlebih dahulu. Pembelinya tak terkecuali laki dan wanita. Harta bertumpuk-tumpuk pada janda Kim Leong. Konon si janda menjadi hartawan dikarenakan anak pungutnya si Jakasungging Prabangkara, si pembawa rezeki. Namun Raden Jakasungging Prabangkara terkenal luas menjelajahi daerah-daerah Mancapat, Mancalima, Mancapitu, Mancawolu, dan Mancasanga. Terkenal pula bahwasanya janda Kim Leong mempunyai anak angkat, si Bagus dari desa Yudai, dikenal oleh masyarakat sekitarnya karena kewasisannya dalam berbagai-bagai ilmu. Banyak pula yang mengundangkan Bagus bagaikan bulan purnama. Cahayanya bersinar, tutur bahasanya manis, lagi pula akrab dengan tata susila. Pantas terkenal di belahan bumi, kehalusan budinya, kewaskitaannya, apalagi kebijaksanaan hatinya, sungguh melekat pada hati mereka yang pernah bertemu dan mengenalnya. Di dalam Raja Mancanagari, di pelosok-pelosok daerah daratan Cina sampai pun di luar Mancanagari, kesemuanya menyanjung-nyanjung Jakasungging, anak Kim Leong dari Yudwai. Jakasungging sungguh rupawan, tak ada bandingannya dengan perjaka-perjaka di seluruh daratan Cina. Dia adalah seorang perjaka yang tangguh dalam segala hal, pantas dipuja-puja orang sebumi. Kalau dia menggambar, gambarannya tak ubah dengan aslinya. Suatu gambar yang agaknya bisa seindah aslinya, tak dapat dibedakan mana tinta dan mana kertasnya. Apa yang digambar dipindahkan sewujudnya dalam kertas. Tiada mustahil, banyak pula utusan-utusan nerpati maupun satria datang, memesan gambarnya Raden Jakasungging Prabangkara. Suatu hasil lukisannya serupa benar dengan yang digambar, beraneka warna dilekatkan, sehingga gambar itu sendiri seakan-akan dapat bergerak. Namun banyak juga Raden Jakasungging Prabangkara menerima pembayaran balas jasanya. Beraneka barang-barang yang indah, uang maupun busana-busana yang apik. Nama Raden Jakasungging Prabangkara sangat terkenal, sehingga Kangjeng Sri Bupati Sri Ongde yang Agung mendengar pula kisah Raden Sungging tadi. Dia adalah seorang raja yang membawahi para narpati. Seluruh daratan Cina Raja Agung Sri Ongde yang menguasainya, tak terkecuali daratan-daratan, pesisir, dan lautan. Terkenal pula di luaran daerah bahwasanya Sri Ongde adalah raja yang agung, lagi bijaksana. Manakala Sri Ongde mendengar berita perihal juru gambar yang teramat pandai, kepinginlah Raja Ongde bertatap muka dengan Raden Sungging Prabangkara.
Diutusnya Punggawa Raja untuk menemui dan memanggil Raden Jagasungging Prabangkara datang di istananya. Banyak pula para narpati mancanagari yang turut akan melihatnya. Kembalilah sudah utusan Raja, Raden Jagasungging turut serta dibawanya. Raja Ongte segera bertitah pada Raden Sungging untuk mendekat, dan majulah Raden Sungging Prabangkara menyembah berjalan dengan sangat sopannya. Jalan berjongkok tak ubahnya bagaikan burung merak yang sedang memperlihatkan sayap-sayapnya. Cekatan dalam langkah dan tak akan keliru. Leher bergerak bagaikan mengiringi irama. Siku tangan kiri dan kanan melenggang sesuai dengan ajunya langkah kaki. Namun semuanya kelihatan manis dan serasi, tak ada yang mengecewakan. Dengan menundukkan kepala, Raden Sungging Prabangkara mendekat pada Sri Raja Ongte, mata tajam melihat ke depan. Semua yang hadir tertegun melihatnya, tak sepatah kata pun mereka berbicara. Raja pun tak ketinggalan tertegun menyaksikannya. Mata memandang tak berkedip-kedip. Dalam hati Raja Ongte berkata, pantaslah pemuda ini bukannya anak orang sembarangan, tentunya turunan orang-orang bijaksana. Patut pula keturunan dari para ratu, solah bahwa tindak tanduk rendah hatinya sungguh sangat mengesankan. Raja Ongte mencoba untuk mengetahui kebenaran dari dugaannya, bahwasanya Raden Jagasungging Prabangkara tentu putra seorang ratu. Namun dalam hatinya pula telah mengatakan bahwa Raden Jagasungging akan membohonginya. Bertanyalah Raja Ongte kepada Raden Jagasungging Prabangkara, "Wahai Ananda, kuucapkan selamat datang di istana ini." Raden Jagasungging Prabangkara menjawabnya, "Duli tuanku Raja Agung Sri Ongte, hamba ucapkan terima kasih untuk salam duli tuanku. Semoga dapat kujunjung tinggi-tinggi rahmat Raja, akan kujadikan jimat bagiku. Semoga dapat menjadi kekuatan bagiku dalam kehidupan ini." Raja Ongte melanjutkan pertanyaannya, "Ananda, coba ceritakan dari mana asalmu?" Raden Jagasungging Prabangkara menjawabnya, "Berasal dari tanah Jawa, dan anaknya orang yang hina dina. Dulu hamba mengabdi pada Raja Brawijaya dari Majapahit, namun permohonan hamba pada Raja janganlah salah terka. Sesungguhnya hamba seorang yang bodoh, tingkah laku sopan tak mengenalnya. Itulah hamba pribadi, lain dengan teman-teman hamba, kesemuanya pandai-pandai. Sebenarnya tak patutlah hamba mengabdikan diri pada Ratu Majapahit, sebab watak tak baik, apalagi hamba pun tak mengenal akan ketertiban peraturan. Bodoh bukan kepalang tanggung, menurut kemauannya sendiri mulai dari kecil, tak mengenal pula akan rasa masam dan manis, pahit dan gurih, pedas dan asin. Pendeknya, hamba tak mengenal apa yang dikatakan sat rasa. Sat berarti keenam rasa, suatu kata kiasan untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang paling bodoh dan dungu, atau orang yang tak mengenal sama sekali dengan peraturan. Itulah diri hamba yang sesungguhnya, tak mengenal akan peraturan-peraturan mengabdikan diri pada raja. Jadinya hamba pun sengsara, awal sampai akhir telah dihaturkan kepada Raja Ongte. Setelah Raja Ongte mendengar cerita Raden Jagasungging Prabangkara yang diawali dari mengabdi pada Raja Brawijaya Majapahit sampai terdampar di daratan Cina, Raja Ongte timbul belas kasihannya.
Raden Jakasungging segera disuruhnya mendekat, dan dengan menyembah laju menggeser tempat duduknya mendekat pada kaki Raja Ongte. Raja Ongte menjengukkan kepalanya sambil berbisik pada Raden Jakasungging Prabangkara. "Wahai anakku, mengapa pula kau berbohong diri? Sudah sewajarnya kau ceritakan siapakah orang tuamu itu." Dengan rendah hati, Jakasungging Prabangkara menjawab, "Junjunganku, Raja Agung Sri Ongte, maafkan diri hamba dikarenakan hamba berbohong. Namun, apapun perintah Raja Ongte akan kujalankan, bahwasanya hamba ini putra dari Raja Brawijaya Majapahit, ratu di tanah Jawa. Terlahir dari istri Ampeyan, selir bukan permaisuri, ibu anak dari seorang jagal berpangkat mantri di Majapahit. Kedatangan hamba di daratan Cina ini sekedar menjunjung tinggi perintah Raja Brawijaya Majapahit. Tugas dan kewajiban hamba tertulis sudah dalam sepucuk surat yang hamba bawa ini." Segala cerita perihal isi surat telah disampaikan kepada Raja Agung Ongte. Tak terkatakan lagi bagaimana rasa haru yang menimpa sang raja. Pilu hatinya, seakan-akan dirinya sendiri yang menderita. Hati sedih serasa tersayat-sayat turut memikirkannya. Berkatalah Raja Ongte, "Kau Sungging Prabangkara, aku sebagai pelindungmu sekarang. Tak kuhalangi kehendakmu menyandikan diri, namun kehendakku mulai sekarang, baiklah cucuku berada di istanaku. Ibumu dan saudara-saudaramu akan kuperintahkan juga untuk diboyong kemari." Jakasungging berterima kasih dan menyerahkan segala-galanya pada Raja Ongte. Kepada Raja Si Ongte Kisai diperintahkan untuk menjalankan tugas memboyongi ibundanya Raden Jakasungging beserta keluarganya. Konon janda Kim Liong beserta putrinya Keng Muah telah diboyong ke istana, dan oleh raja mereka ditempatkan di sebuah rumah yang baik, tak jauh dari istana raja. Raja beserta para mantri-mantrinya sangat kasih dan sayang pada Raden Jakasungging Prabangkara. Banyak pula mereka memberikan hadiah-hadiah kepada Raden Sungging Prabangkara. Lama-kelamaan bukan menjadi rahasia umum lagi siapakah sebenarnya Raden Sungging Prabangkara itu. Bagaikan asap yang mengepul meninggi, tak ada lagi yang akan dapat menutup dengan tirai. Bahwasanya Raden Jakasungging Prabangkara putra Ratu Majapahit, Prabu Brawijaya. Raja Ongte segera mengangkat menantu, dijodohkan dengan cucu sang Prabu sendiri. Raden Jakasungging Prabangkara dikawinkan dengan Siti Tumian. Malahan kehendak Raja, Raden Prabangkara disuruhnya mengawini putri janda Kim Liong, si cantik Keng Muah. Tak terasa sama sekali bahwa Keng Muah adalah madu Siti Tumian. Kedua-duanya menganggap saudara sendiri. Pada Raden Jakasungging Prabangkara, kasih sayang mereka tertumpah. Lama-kelamaan kesohorlah sudah nama Raden Jaka Prabangkara. Seluruh belahan bumi mengenalnya. Kepandaiannya melebihi sesamanya, bijaksana, tangguh, dan perwira. Mumpuni dalam segala hal, rendah hati, halus, dan menjunjung tinggi keluhuran budinya. Ahli dalam agama, tutur katanya sangat mempesona hati. Bijaksana dalam mengatasi segala kesulitan, adil dalam hukum, berwatak kesatria, lagi pula rupawan. Raut mukanya bersinar-sinar bagaikan cahaya bulan.
tak mustahil banyak wanita yang memujanya. Cerita Raden Arya Prabangkara tak akan dilanjutkan lagi. Beliau sudah bahagia di negeri Cina.